Mereka-mereka yang mengungsi dari amukan api gila tersebut bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa yang menempel di jiwa raga, tetapi kalau bisa hasil jerih payah mereka bertahun-tahun yang sudah terkumpul juga turut serta diselamatkan, seperti sapi, kambing, perhiasan, uang, pakaian-pakaian yang bagus, serta perabotan rumah yang berharga juga ikut diselamatkan. Api gila yang menjadi-jadi itu kumat tiada henti-hentinya. Apalagi kalau mau dipadamkan atau petugas diturunkan, api itu seolah-olah gilanya semakin menjadi-jadi. Sehingga rumah-rumah yang ada di situ bagaikan awal sebuah kampung mati dan ratusan warga mengungsi di perkampungan sebelah. Sebelum lanjut, kami akan berbagi vlog rute perjalanan menuju ke lokasi tersebut, yaitu Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Posisi pada kali ini kita dari arah Cepu menuju Blora, berada di seputaran Pasar Jepon. Selanjutnya mengenai jalan ini, bila kita terus lurus nanti sampai Blora kota. Namun karena kita akan menuju ke Kampung Gandu, Kecamatan Bogorejo, atau lokasi keberadaan api gila tersebut, sampai di perempatan Pasar Jepon kita ngambil yang kanan atau belok kanan. Adapun jarak tempuh yang akan kita lalui dari sini ke lokasi tersebut sekitar 14 km. Selanjutnya mengenai gambar yang sedang Anda saksikan ini memang kurang begitu bening atau kurang begitu cerah karena habis hujan, sedangkan langit pun masih mendung. Sedangkan awal mula kejadian munculnya api gila yang sudah memakan korban tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 11.12 atau pukul 1. Jadi persisnya saya juga tidak tahu, karena kebanyakan pada saat kita wawancara atau bertanya kepada warga setempat, persisnya jam berapa mereka pun tidak tahu persis. Oke, baiklah, dilanjut sambil kita menanti sampainya di lokasi tempat tujuan. Bagi Anda yang ingin mengerti tentang Kabupaten Blora, ikuti video ini, simak baik-baik dari awal sampai tuntas. Wilayah Kabupaten Blora terletak di sebelah baratnya Kabupaten Bojonegoro, di sebelah utaranya Kabupaten Ngawi, di sebelah timurnya Kabupaten Purwodadi atau Grobogan, dan di sebelah selatannya Kabupaten Rembang. Selanjutnya mengenai suasana dan kondisi kota Blora, bisa juga dikatakan kota tersepi. Selanjutnya mengenai luas wilayah Kabupaten Blora, sekitar 1820,59 km persegi, dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 tercatat 888.244 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 16 kecamatan, 271 desa, dan 24 kelurahan. Bila kita berbicara tentang Blora, terkenal sekali dengan kayu jati Blora, pertukangan kayu Blora. Selain Jepara juga terkenal ukir-ukiran Blora. Selanjutnya mengenai ajaran tradisi budaya moral, terkenal sekali dengan Sedulur Sikep Samin Suro Sentiko Blora yang berpusat di Klopodwur dan di Sambong Rejo, yang dulunya konon pertama kali menentang membayar pajak kepada pemerintah Belanda.
Selanjutnya tadi itu dari Jalan Raya Cepu Blora, setelah perempatan kita belok kanan seperti ini. Nanti kita melewati sumber daya Konoan Toyaganyong yang sudah dikenal orang populer dengan sebutan Kampung Baru. Selain itu, nanti di pinggir kanan jalan dan kiri jalan juga ada beberapa tempat karaoke dan kafe. Tetapi entah kenapa sekitar 1 tahun belakangan ini daya beli Konoan itu menurun drastis. Tidak hanya di Blora saja, misalkan seperti di Kalisari Bojonegoro, Goyangan Nganjuk, Semampir Kediri, Kandangan Gedang Sewu Kediri, dan Doli Surabaya pun daya beli terhadap Konoan itu benar-benar menurun drastis. Konon menurut komentar para konsumen itu setelah dibeli kok tidak sesuai yang diharapkan. Misalkan semuanya itu banyak yang brundul atau digunduli bulunya. Tadi itu pada saat melintas di seputaran warung Toyaganyong Konoan, ada lubang dan lubang itu berisi air. Lalu dari depan ada truk dan berpapasan dengan truk itu dekat lubang. Akhirnya saya kena genjrot air, HP basah. Jadi pada saat kita melintas di seputaran Toyaganyong itu, HP ya kita matikan. Sekarang kita sudah sampai di seputaran Kecamatan Bogorejo. Sekitar beberapa ratus meter lagi kita ke depan. Nanti kalau sudah sampai di Gayam, kita belok kiri melewati jalan hutan sekitar 4 km lagi. Jadi desa Gandu itu berada di dalam hutan terpencil. Lebih-lebih Dukuh Gendono itu kampung paling ujung dari desa Gandu. Dan Dukuh Gendono itu berada di puncak Gunung Pencu. Pencu itu kurang lebih maksudnya serupa dengan kata pentil ya, atau punting. Oke, baiklah, sekarang kita kembali ke masalah sumur minyak yang meledos pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 kisaran pukul 11.12 atau pukul 1 yang ada di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Menurut cerita warga setempat terdekat dari lokasi itu bermula dari mengebur untuk mencari air bersih. Kok dilalah ada minyaknya. Nah, ibarat melempar mangga kok dapat manggis, mengubur janda kok dapat gadis, niat mencari air kok dapat minyak, padahal minyak itu kan lebih mahal ketimbang air. Akhirnya ya fokus pada minyaknya. Nah, itu tadi menurut keterangan warga setempat.
Nah, sekarang kita semua tahu, setelah kita telusuri, ternyata pemukiman kampung pedesaan tersebut berada di pedalaman, di pelosok, dikelilingi hutan dan gunung. Jadi dari jalan alternatif Blora, Kenduruan, Jatirogo, Tuban ini, kita masih masuk lagi melewati jalan yang agak sempit, menelusuri hutan sekitar 4 km. Selanjutnya bagi Anda sekalian, tentu banyak yang sudah mendengar tentang adanya sumur minyak yang meledos di wilayah Kabupaten Blora. Mungkin kalau Anda dalam hati punya keinginan untuk melihat atau datang ke lokasi tersebut, sebaiknya batalkan atau urungkan saja. Sekali lagi, batalkan dan urungkan saja, lihat saja di media sosial, karena lokasi masuk itu ditutup dan dijaga ketat. Karena keberadaan sumur minyak yang meledos itu berada di tengah-tengah pemukiman warga, tepat berada di belakang rumah. Dan menurut siaran warta berita, ada 55 rumah kosong dan sekitar 800 orang dievakuasi atau mengungsi di kampung sebelah. Selanjutnya tayangan perjalanan pada saat kita melintas atau lewat di jalan hutan ini kita perpendek atau kita persingkat, kita langsung saja berada di seputaran perkampungan tersebut. Sekarang kita berada di perkampungan yang ada di sebelahnya. Jadi perkampungan Gendono itu sekarang dikosongkan atau disterilkan, yang ada tinggal rumah-rumah saja dan warga itu dievakuasi atau mengungsi di kampung di sebelahnya. Di antara mereka itu ada yang membawa hewan ternaknya, pokoknya apa yang mereka miliki lah, atau katakanlah harta seperti radio, salon, sapi, kambing, beras. Pentungnya katosan iku, Mbak. Kudune pentungnya empuk ngoten kok. Nah, teman-teman sekalian, mereka mengungsi, hewan ternaknya itu diajak sekalian, karena kalau ditinggal nanti di rumah tidak ada yang rawat. Selanjutnya lokasi gunung itu namanya Gunung Pencu. Jadi Dukuh Gendono itu berada di puncak Gunung Pencu. Nah, ini perkampungan yang ada di sekitarnya. Di perkampungan ini rumah-rumah selalu dikelilingi bukit dan hutan. Ya, memang kawasan pemukiman di dalam hutan. Terus kampung yang ada di sekitarnya merupakan tempat untuk evakuasi atau tempat untuk para pengungsi. Mereka yang mengungsi, ada juga yang menggiring hewan ternaknya. Karena bagaimanapun juga, Mas. Nggih, monggo-monggo, Pak. Karena hewan ternak itu bagaimanapun juga merupakan aset bagi orang pedesaan. Oh, pun diusek niki. Apa nggone nyuwepet angel masih pemadam mboten saged ini. Pemadam mboten saged napa nggone nyepit angel Mas iki?
Mboten alate, Pak. Oh, alatnya sing kurang memadai nggih. Oke, coba kita sebisa mungkin mendekat. Nah, jadi kemarin tuh api semburannya sampai ke sini tuh ya. Ini adalah bekas api. Berarti kalau ini genine tuh gimana iki Pak nggih? Dalem? Nggih. Nek dalu ana merembetan, Pak. Ana apa ku disebul tim pemadam. Nggih. Dan itu akhirnya ilmu meluber teng mriki nggawa minyak. Oh, minyak kutah mriki. Nggih, kutah. Sak genine nggih. Nggih, sak genine nderek anu luberan niku wau. Jadi yang paling parah itu adalah rumah yang ini. Karena rumah yang belakang itu sudah bekasnya itu terbakar. Itu puing-puingnya seperti usuk, cagak, kuda-kuda dan lain sebagainya sudah menjadi areng. Nah, ini seperti dipan, kursi, dipet dan lain sebagainya itu sudah dipersiapkan akan dibawa pergi. Jadi rumah-rumah di sini dipastikan sudah kosong. Kita melihat kepulan asap hitam di atas perkampungan. Dan perkampungan itu paling ujung dan warganya itu banyak yang mengungsi. Dekat dengan ini rumah ya. Di sebelah kanan ini rumah-rumah kayu. Jadi mereka itu ya sewajarnya lah kalau cemas. Kendatipun sudah berusaha sekuat tenaga dan semaksimal mungkin, ternyata sampai sekarang detik ini api tersebut juga belum kunjung padam. Selanjutnya, andai kata api tersebut tidak bisa dipadamkan, bagaimanakah menurut pendapat dan komentar Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Tetapi kita semua tentu berharap semoga api tersebut bisa dijinakkan atau bisa dipadamkan. Semoga warga di perkampungan tersebut diberi kekuatan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.